Dari sini. Iya. Lagi waktu di sekret. Karena acara insyaallah akan segera kita mulaikan. Gawe ka pakai Persiapan serai. yang dirahmati Allah SWT, sebelum cuci Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya suri kaum Adam. Kepada Bapak Wakil Bupati, hari ini Allah mengucapkan selamat datang yang kami hormati. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Kapolres, Bapak Mewakili, Bapak Kandi, Ketua Mewakili. Kita ucapkan selamat datang dan hormat kita kepada Bapak Koordinator Penyelenggara Unsur Usaha merangkai memperingati Maulid Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah atau 2020 Masehi. Salam-salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Habibie Muhammad SAW dengan selalu mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena tentunya dengan selalu kita bersalawat atas Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kepada kita untuk menuju surga. Karena innallaha yusholluna 'alan nabi, Allah saja bersalawat ala nabi wal malaikah, apalagi kita sebagai umat manusia. Mari sama-sama tentunya kita selalu bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah, izinkan saya membacakan acara kita pada hari ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad. Nanti kita berselawatan dan kita bersambutan langsung nanti ada silaturahmi bersama soleh masih buat doa dan berdoa. Alhamdulillah, mari sama-sama kita buka silaturahmi kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim yang akan dibacakan oleh Ustaz Abdul Jalil, Khalid terbaik pertama tingkat Kabupaten Sulawesi dan Khalid terbaik ketiga tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Kami persilakan, tentunya berasal dari Kabupaten Sulawesi, tepatnya di Kecamatan Karangbaru, Bulu. Dan ketika kita mendengarkan wasitu, kemudian janganlah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. SBG sudah, kegiatan sudah. Tapi masih ada utang. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahidin dalam telah membacakan Al-Quran tadi, Allah lancarkan segala kegiatan kita pada hari ini. Ridhoi segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, baik selanjutnya sebelum kita masuk ke ganti kita bagi salah sebutkan berselawat atas Rasulullah SAW yang langsung akan dipimpin oleh Muhajjah Kunati Karya. Ibu-ibu dan hadirin semuanya, mari sama-sama kita berdiri untuk kita lantunkan selawatan. Hadirin dimohon berdiri di bawah. Hadirin dimohon berdiri. Mari kita bersama-sama bersolat dan salat berurut agar kiranya kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Rasul
Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik sekalian, telah kita laksanakan sholat kita bersama. Mudah-mudahan dengan sholat dan baca sholat kita selalu terbuka seluruh hati kita, dan Allah lancarkan semua urusan kita, dan Allah berikan kesehatan kepada para pejabat kita dan para semua asal usul kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan sebelum masuk akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Busara yang terhormat Bapak Haji Inayatullah SPDI Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta operator di teleponnya dikecil, volumenya ditambah lagi. Karena kami sama-sama kiai ini urusan sound system biasanya selalu rewel. Jadi supaya kuat, jelas, dan tidak terlalu banyak teleponnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Solihin Hasibuan MPDI. Hari ini beliau kita undang untuk memberikan pencerahan, bimbingan sekaligus ilmu-ilmu beliau, agar setelah maulid ini kita membawa dua kata, bangga dan cinta. Bangga menjadi umat Nabi Muhammad dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati para asisten, para OPD, para Prokopinda, khususnya mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadir langsung Kepala Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, para tokoh, para sesepuh. Hari ini banyak hadir. Ada Bapak Dr. Bukhari sebagai staf ahli, staf khusus Bupati, Wakil Bupati. Ada Bapak Haji Zainal Abidin, para camat, para kepala desa, para lurah, para pimpinan organisasi keagamaan maupun organisasi ormas lainnya hadir di sini. Ketua LPTI Kabupaten Musirawas Utara, ada juga Ketua GOW Gabungan Organisasi Wanita sekaligus perangkat Ketua BKNT, karena BKNT juga masuk di dalam GOW Organisasi Wanita. Bu Desi Anggerini sudah di belakang. Di depan saya harus di belakang. Kalau memang lagi terus di depan, jangan di depan. Boleh. Bunyi doktor lah, laki harus di depan walaupun teman SD, ya. Itu memang etikanya begitu, Bu. Dan kami hormati ibu-ibu, khususnya para ibu-ibu BKMT, pengajian kecamatan, muslimat, Al-Hidayah, dan lain-lain, para pimpinan pondok pesantren, para ASN, para non-ASN yang hadir, juga kepada seluruh anak-anak SMA yang diundang hari ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya menyampaikan salam dan permohonan maaf kepada Bapak Kiai, Bapak Kiai Solihin Hasibuan, Bapak Bupati. Mohon izin tak bisa hadir karena beliau hari ini harus berangkat ke Jakarta, tidak boleh diwakilkan karena insya Allah di akhir tahun ini kita akan mendapat 4 tower baru khusus sinyal. Insya Allah ada di Ulu Rawas, di kecamatan yang tidak punya sinyal. Insya Allah ujung tahun ini semuanya akan ada sinyal semua, amin. Nah, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan salam beliau, permohonan maaf beliau kepada Ustadz. Dan beliau memang kalau urusan keagamaan ini diberikan
otonomi khusus kepada Wakil Bupati. Bahkan beliau hadir pun di acara ini, sambutannya tetap Wakil Bupati. Itu memang kami selalu serasan sepadan. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kami khusus dari Kesra dan pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Utara mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Solihin Hasibuan MPDI beserta rombongan. Kemudian beliau membawa rombongan salah satu putra beliau yang ada di belakang saya. Dan tanya Ustadz, masih bujang tak? Anak, oh iya Pak Ustadz, masih bujang, tamatan Mesir pula. Nah, maka mau nak menantu bemesan Ustadz ko, nah kamu yuk tahu dengan aku gampang urusan. Cuman anak tuh harus hafal Quran, harus belaga, roman ngumpul tuas, aduh buat lalu. Nah, roman ibu belah jatuh-janti ya. Nah, kami terima kasih kepada Pak Solihin Hasibuan karena kehadiran beliau. Seingat saya, beliau ini Bu sudah beberapa kali datang ke Muratara. Satu kali beliau pernah di Masjid Taqwa. Waktu itu saya masih mahasiswa, masih kuliah, mendampingi beliau. Waktu saat itu beliau tidak teringat lagi. Begitu berpisah beberapa waktu yang lalu, ketemu hari ini, beliau kaget saya menjadi Wakil Bupati. Nah, caknya nampak beliau nih, aku nak ngeser-ngeser Pak Ustadz, kalau pacak mirip cak kamu pula jadi Wakil Bupati. Nah, banyak-banyak dekat aku Pak Ustadz nak jadi Wakil Bupati, ada caranya insyaallah. Nah, pada kesempatan ini tentunya kami sampaikan kepada Ustadz Solihin, hari ini kegiatan Maulid Nabi kami letakkan tahun ini di ujung agar memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Muratara, masjid, musola, lapangan, bahkan di sekolah-sekolah untuk mengadakan maulidan. Jadi untuk tutupnya baru pemerintah daerah. Pada saatnya nanti kita juga mungkin jadi pembuka acara. Ini tergantung dengan proses anggaran yang bisa dilakukan. Karena di pemerintah daerah tidak seperti di masjid Pak Ustadz. Jadi kalau nak ngadakan nak di pangkal, nak tengah, nak di ujung, tidak ada urusan masalah anggaran. Nah, di pemerintah tidak bisa. Kapan tidak sesuai dengan aturannya macet, walaupun urusannya urusan keagamaan, urusan kebaikan. Nah, oleh karena itu kami sampaikan kepada Ustadz Solihin Hasibuan bahwa kami Kabupaten Musirawas Utara ini sudah lebih kurang 9 tahun pemekaran. Ibu kota kabupaten terbungsu Indonesia, di Sumatera Selatan juga sama. Nah, pada kesempatan ini kami di Muratara ini sedang menggeliatnya menggunakan perubahan-perubahan, terutama di bidang keagamaan, di bidang SDM-nya, sumber daya manusia. Kalau kami harapkan kita ini Bapak Ibu, pembangunan itu ada dua hal. Satu, ada yang tampak pembangunannya, ada yang tidak tampak langsung. Kalau yang tampak langsung pembangunannya dari segi fisik, nah tengok misalnya kantor ini, kondisi jalan, lampu jalan, sekolah, puskesmas, rumah sakit, gedung-gedung yang ada, lapangan-lapangan yang sudah diperbaiki, itu pembangunan dari segi fisik yang nampak langsung pembangunan itu. Tapi ada pembangunan yang tidak tampak, yaitu nilai spiritual, nilai keagamaan. Nah, syukur alhamdulillah nih, terima kasih atas dukungan masyarakat. Di sini ada bagian masyarakat, terutama ibu-ibu ini luar biasa Pak Kiai. Kami di Muratara sebulan kami dilantik, pesta malam seminggunya sudah ditutup, sampai hari ini tidak ada lagi pesta malam. Itu semua karena keinginan masyarakat besar di Kabupaten Musirawas Utara. Dari 82 desa, 7 kelurahan waktu itu, hanya 4 desa yang tidak suka pesta malam itu ditutup. Akhir-akhirnya dibujuk-bujuk, mereka jadi suka semua, dengan bukti video mendukung pesta malam ditutup oleh kepala desa. Dan alhamdulillah kami juga sudah mengirim beberapa santri melalui LPTQ, 300-an santri, dan separuh sudah pulang, dan lebih kurang anak-anak kita 100 orang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Hari ini ada yang kuliah keluar dari Muratara karena Pak Bupati menginginkan bahwa anak-anak yang hafal Quran itu setelah habis masa pesantrennya jangan lagi dulu balik ke Muratara. Carilah dulu ilmu banyak-banyak, ada yang ke luar negeri, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, ada yang ke Madura, ada yang ke Pulau Jawa, mereka melanjutkan kuliah kembali.
agar nanti balik mereka jadi sarjana dan mereka akan membimbing anak-anak Muratara yang ingin hafal Al-Quran. Dan tampaknya alhamdulillah kami bersama Diknas kemarin keliling ke SMP, bahkan anak yang kelas 1, kelas 2 ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang sampai 7, 8, bahkan 10 juz anak hafal Al-Quran di Muratara. Tidak di pesantren malah, karena ada rumah-rumah tahfiz di Muratara mendukung program Bapak Gubernur, satu desa satu rumah tahfiz. Nah di Muratara ini bahkan melebihi satu desa satu rumah tahfiz. Anak-anak yang berlomba-lomba hari ini tumbuh berkembang membaca dan menghafalkan Al-Quran. Nah saya juga terima kasih kepada seluruh masyarakat juga yang alhamdulillah selama kami hampir 2 tahun berjabat dengan Bupati, saya lihat dukungan masyarakat luar biasa. Yang mengkritik kami terima kritikannya, yang tidak suka pun menjadi bagian dari vitamin kami untuk semangat berkarya di Muratara. Dengan seperti itu saya yakin apa yang diharapkan untuk Muratara lebih maju akan insya Allah dalam 2 tahun ke depan semakin kelihatan dan insya Allah semakin nyata. Terakhir Bapak Ibu sekalian, inti maulid kita ini khusus di Muratara, insya Allah hampir seluruh desa, tidak ada satu desa itu yang bentrok gara-gara antara suka dengan tidak suka maulid. Jadi di Muratara ini Ustadz Soleh Nasibuan 100% masyarakatnya senang dengan maulidan. Dan tidak ada satupun organisasi yang berani terang-terangan melarang maulid di Kabupaten Musirawas Utara. Kenapa? Jika ada yang melarang berarti yang lawan pertama adalah Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Karena maulidan ini Bapak bukan ibadah, bukan ritual yang seperti sholat, puasa, zakat. Maulidan hari ini kita itu adalah tidak lain yang kita bahas adalah kalimat cinta dan bangga dengan Rasulullah. Kita menuntut ilmu hari ini, tidak ada ritual khusus. Kalau sholawatan itu dimanapun bisa sholawatan, tidak ada ritual khusus hari ini. Tapi apa yang kita lakukan insya Allah ini akan menjadi satu mau'izah kita. So apa yang disampaikan oleh Allah, wadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatlah kamu, sebab saling mengingat itu pasti ada manfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah saya yakin peringatan, takliman, semuanya akan pasti ada manfaat. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kepada Ustadz Soleh Nasibuan, gaspul yang ceramah hari ini Pak Ustadz. Jangan nian misalnya, ada enak di sini, ada lantak ke lacung penuhnya. Bahwa kami di Muratara ada pacak bersenggol-senggol. Kapan bersenggol? Nah sudah tersenggol itu nyenggol pula hilang senggolan. Nah kapan dintak nian, kok, nah kepekang mukanya ya abang, nah, baru balik ingat, wah ingat pun yang Ustadz tadi kok. Nah, bangun sadar balik juga mendak di Pak Ustadz, bersenggol-senggol beda kena Pak Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz Soleh ini ngerti apa yang saya sampaikan, ya dah. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kunci yang paling baik antara untuk maulid ini adalah kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Suri tauladan itu apa? Tempat kita bercontoh dari seluruh segi kehidupan. Kalau nak jadi sebagai istri yang baik, contoh bagaimana istri Rasulullah sukses dibimbing oleh Rasulullah. Mak mana menjadi suami yang baik, contohlah Rasulullah. 11 istrinya pacak diurus dengan baik. Bini siku namari perang sehari kejahatan senjata gara-gara anak dan sekolah. Menari itu pasumpah pagi nyumpah lagi mati lah kau setan, kau binatang, kau bunuh, kau kubu. Begitu gajian papa, gitu kan? Habis gajian setan, macet. Di babu-babu bukan main di loknya, lah tua-tua ko ya ala idaya. Waktu sehari pun betul nak dengan mamanggo bukan main. Ni merengon para soko senyum. Menkini ustaz di aleton. Ni senyum para soko mulu komantu. Oh man tersananya kinaya. Mungkin tidak tahu Ustaz Soleh seleta pusat tersananya itu. Basahan anyut Ustaz. Tahu lah deh basahan anyut lah kecut perut di situ bergabung dengan tai pula anyut. Wassalamualaikum. Habisnya mereka lagi. Nah, Rasulullah sukses sebagai seorang pemimpin. Jadi tanda kata lain ibu. Kalau nak nyengok sukses rumah tangga, jangan nyengok artis. Artis itu 20 nikah di depan Ka'bah. Balik dari situ 19 cerai. Apalagi semusim Lesti gini. Ya Allah ya Tuhan kukupi, kau gitu. Kau belagu ngelaki, kau nak sebar ngeruang banyak. Nah kakek nyontoh kalau gawe laki tunjuk ruang. Jangan dicontoh Lesti itu.
Aku situ agam nian nyonya, ini makini aku mentelak aku agam lagi. Kagaknya ngato lagi depan orang banyak, saya takut dulu. Tak boleh. Ya bu, ya bu. Contohlah Rasulullah. Saya sebagai pemimpin Muratara, yang saya contoh Muratara adalah sebagaimana kepemimpinan Rasulullah. Preman-preman Pak Ustadz, insya Allah saya gilirkan mereka umroh. Supaya jadi apa? Jadi Umar bin Khattab mendampingi saya. Yang tua-tua saya dekati, niagam nyiluat kupaka ini ngomong, saya perlu bentuk untuk menasihati saya. Aku nak akrab dengan orang besen mulu supaya urusan lancar. Karena itu ada Utsman bin Affan di situ. Dan saya tidak bisa lari dari anak-anak muda, karena Muratara ini bisa maju kalau kata anak-anak muda kita kreasikan, kita berdayakan. Kenapa? Ada Ali bin Abi Thalib. Nah, 4 ini adalah pilar Rasulullah dalam memimpin berhasil. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa Rasulullah adalah role model kita dalam memperbaiki kehidupan dunia sampai akhirat. Supaya kita sehat, contoh Rasulullah. Mana badan Nabi sehat, contoh Rasulullah. Nah, jadi insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Solihin. Sebab aku bahas di siko, nah habis modal beliau ditinggal di DP amplop lagi, aku yang habis suara. Nah, jadi oleh karena itu kita habis kalau Ustaz Solihin batal-batal, nah sejam jadi, 2 jam lagi, 3 jam lagi. Pokok makan lagi siap. Untuk Ustaz Solihin Nasiwan, Bapak Ibu balik dari DP. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kita semangatlah beribadah, semangatlah kita bersolawat Bu yo. Yang terakhir sekali lagi jangan lupa, tahun depan 2023 itu adalah tahun masa yang sangat sulit. Kalau kata bahasa Jakarta itu tahun 2003 itu adalah tahun ke-8, terutama urusan ekonomi. Nah, yang pacak bertahan, negara manapun yang bisa bertahan dari krisis, dari resesi, dari inflasi yang terjadi, salah satunya apa Ibu adalah pertaniannya yang diurus. Jadi tingkat pertaniannya diberdayakan. Oleh karena itu, lah banyak kami pemerintah oleh Dinas Pertanian buka sawah baru di ibu kota lah belasan hektar, nah dibuka di kecamatan lain. Nah yang dapat buka tuh bukalah sawahnya, sama-sama lah. Insya Allah pemerintah membantu. Dari segi peternakan juga sama, di Dinas Ketahanan Pangan juga sama. Dan yang tak kalah penting di UKM. Jadi pertanian, peternakan, kemudian UKM, inilah salah satu artinya tulang punggung kemajuan satu negara, satu negeri termasuk Muratara. Dan itulah aslinya kita. Maka ibu-ibu tolong perkarangan rumahnya isilah tanaman-tanaman. Kalau tanahnya ada setengah hektar, setar, buka anak di taman di tanam apa. Kalau kelompoknya banyak, buat kelompok tani apa yang nak ditanam, sampaikan dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, kita kukuk sama-sama supaya pertanian kita ini insya Allah menggeliat dan bisa membantu kesulitan-kesulitan kalau terjadi nanti tahun depan terjadi resesi. Nah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Ustadz Solihin kalau ada yang tak berkenan dalam penerimaan antum, kemudian pelayanan kami, mungkin sajian kami dan sebagainya. Minta tolong Ustadz yang baik-baik bawa ke Palembang. Untuk yang tak elok itu cukup habis pintu gerbang, bisa dibawa lagi, tinggal bayar pecah kubay yang nanggung nih Pak Ustadz. Yang elok itu bawa ke Palembang. Kalau ditanya apa caknya Pak Ustadz Solihin Nasibuan Muratara, woi Masya Allah. Kalau kamu nak nyenguk surga pertama kali, nah dari situlah. Nah, jadi lemak dengarnya. Lo kapan nyebut Muratara? Lo setan galo dalam lu. Nah, ini dekatin lagi Pak, setan lah kami rupiah galo. Hari ini lah jadi malaikat galo itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sehat walafiat. Amin. Dalam rangka memimpin kita Muratara ini selalu mendapatkan ridho Allah SWT dan tentunya Muratara menjadi sebuah Muratara yang citra berhidayah. Amin ya Rabbal alamin. Bagi kawan ingin beli ketan untuk kita tingkatkan iman. Amin ya Rabbal alamin. Ibu siap mendengarkan kajian? Nah, kalau tadi usai naya ribuan mengisi acara maulid kita di Muratara pada hari ini. Fadhil Ustaz kami serahkan Ustaz Solihin Nasibuan untuk mengisi kajian sebagai ketua Forum Ulama dan Umarok Provinsi Sumatera Selatan. Rumah atap berlantai batu. Bapak Ibu duduklah mantap-mantap, bacalah aku yang ngatur waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tolong diaminkan Bapak Ibu. Allahumma afina fi abdanina. Amin. Allahumma afina fi asma'ina. Amin. Allahumma afina fi absarina. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Waqdi hawaijina. Allahumma arzuqna mahabbataka wa mahabbata rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Balik. Doa lah sudah Senin sudah dibagi. Amplop belum tahu gitu nasib. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Muratara, sekawan saya sebenarnya, cuma sekarang lah berubah, cuma dompet yang sama kami, tapi mungkin isinya lah berubah juga. ATM sama tapi isinya berbeda. Mudah-mudahan beliau, istri dan keluarganya dijaga dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bupati kita yang saya hormati, biarpun di Jakarta, tetap dan disampaikan dengan beliau yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan beliau juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tidak hafal semua yang disebut tadi Pak Wakil Bupati, semua yang disebutkan oleh beliau tadi saya hormati. Amin. Biar cepat selesai masa bicara main. Tanpa mengurangi hormat saya, mudah-mudahan beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapakku semua dan ibu-ibu, baik yang pakaian seragam atau yang tak seragam, jilbabnya sudah lunas atau yang belum masih kredit. Mudah-mudahan dari istri-istri yang solehah semuanya. Amin. Aku sekarang kadang-kadang di Palembang kasihan dengan bapak-bapak di sana, Pak Wakil. Apa di depan orang tak melawan bapak itu balik ke rumah ditabuk oleh bininya. Itu namanya kata orang Palembang suami kata aku. Mudah-mudahan insya Allah istrinya istri soleha. Amin. Dan insya Allah suami-suaminya menjadi suami-suami yang soleh. Doa kita tadi, ya Allah sehatkan badan kami, sehatkan pendengaran kami, dan sehatkanlah penglihatan kami. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kate gunanya banyak duit bu kalau pendengaran kurang. Apalah pernah ceramah di Muara ini, Pak Inayah, ceramah di Muara ini semuanya orang senyum ketawa di depan saya. Ada satu ibu melotot baik dengan aku. Dalam hatiku apa salahku dengan mama ini? Apa ada yang tak ke kiri dalam hatiku? Kapan ku tanya membawa acara itu, Ustaz? Dia itu bukan marah dengan Ustaz katanya, memang kurang pendengaran mama itu katanya. Berarti dalam bahasa Arabnya al-murid. Mudah-mudahan sehat semuanya, telinganya, sehat pendengarannya, sehat hatinya. Amin. Sehat badan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kacang panjang campur gula. Ceramah tak boleh terlalu panjang, kaget ustaznya dapat gelar gilo. Kalau di Palembang lah pula teruji Pak, kapan ceramah lebih sejam dapat gelar gilo. Siapa yang ceramah kemarin Ustaz Asibuan berapa jam? Hampir sejam setengah. Gilo Ustaz itu. Kadang-kadang Ustaznya gilo, mama budak itu mati. Siapa? Ustaz Asibuan berapa jam? Sejam setengah. Mati mak gilo Ustaz itu. Mamanya mati, Ustaznya gilo. Insya Allah kita semuanya sehat-sehat lahir dan batin kita semuanya. Amin.
Dan yang paling penting insya Allah kita nanti bersama dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dengan para panitia semua yang melaksanakan kegiatan ini, baik itu namanya Maulid Nabi atau Maulud Nabi. Kau ada ribu-ribu, ada yang ribu kadang-kadang bebala antara Maulid dengan Maulud. Itu katanya mulut baik kau sama ini mulut katanya makan mulut baik. Akhirnya makanan yang keluar mulut galau yang begawi. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, Maulid berarti adalah waktu lahirnya. Maulud berarti adalah nabinya. Kita tidak membahas itu. Kata Pak Wakil tadi, yang paling penting kita ngaji hari ini dan insya Allah pulang dari sini bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Kata beliau tadi, tambah bangga kita menjadi umat Rasulullah. Amin. 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 Yang tak ikhlas, ikhlaskanlah niatnya. Ya, daripada duduk itu ngabisi waktu, datangnya ikhlas kata gunung. Cuma pantatnya baik tambah besar lagi. Ya. Ikhlas semuanya ibu-ibu. Ikhlas bapak-bapak. Pulang dari sini membawa perubahan. Amin. Oke lah. Makanya saya, kalau pantun saya itu ikan sepat ikan gabus tidak akan panjang seperti ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus daripada panjang bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, ikan nila, ikan bawal, dan ikan muzair. Itulah nama-nama ikan dulu yang dapat saya sebutkan siang hari ini. Mudah-mudahan ikan-ikan yang lain sudah ada di rumah masing-masing. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, sekitar 15 tahun yang lewat mungkin Pak Inaya, Ustaz Inaya, beliau yang menjemput saya. Inilah kehidupan. Kalau dulu beliau yang menjemput saya dari panitia di Masjid Taqwa kalau tidak salah, subhanallah. Sekarang saya yang datang, beliau jadi sudah wakil bupati. Aku sholat sunnah lampar rakaat tadi 2 di ruangan beliau. Habis sholat tadi kaisan aku berdoa. Dalam hatiku, ya Allah, ngapo kesempatan engkau berikan kepada saudaraku Pak Inaya Kundo jadi wakil bupati. Ngapo nak kau akan pindahkan dengan aku jadi wakil wali kota kagak di Palembang. Itu amin. Tadi itu. Subhanallah. Memang sebenarnya berdakwah melalui jabatan lebih enak daripada main ini. Beliau itu makanya Jambi jam 22. Aku tahu wilayah beliau itu banyak di Jambi. Dan saya pun di samping sering bertemu di Jambi. Di situ ada abang saya pernah namanya Lohat Hasibuan. Aku ditularkan pula dengan Soleh Hasibuan. Hasibuan itu singkatan dari hari-hari sibuk buat kebaikan. Amin, amin. Dan di Medan itu kan ada Siregar, selalu membawa hawa segar. Ada harahap, hari-hari banyak berharap. Ada Lubis, luar biasa Islamnya. Kadang-kadang Lubis luar biasa iblisnya. Mengapa yang datang ke sini kan? Tapi ada juga orang Medan memang yang luar biasa duitnya. Batu bara. Itulah yang kami taruh di Muara ini. Makanya orang Sumatera Selatan agak maju ekonominya. Ada batu bara. Tapi ada orang Medan Kategawi, Simatupang. Siang malam ketemu panggilan Kategawi mulai. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, saya menyebutkan ini tadi Pak Wakil. Saya telah teringat saya jalan ini. Ini jalan saya dulu lewat-lewat. Mulai tahun 84 ada lewat aku situ. Berangkat ke Gontor, naik ALS. Kamu tahu ALS? Ya, masih hidup. Masya Allah. Antar lintas Sumatera. Belum berhasil waktu itu Pak. Subhanallah. Pas saya tadi lewat ada juga ALS dulu lagi tadi di depan saya. Dan masih ada mamang duit dalam hatiku. Berarti panjang umur mamang itu. Maksud saya sopirnya berganti-ganti. Mati banyak mati begitu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, semoga seperti kesan beliau tadi dengan saya dan juga kesan beliau dengan kita semua, mudah-mudahan kita pulang dari sini bertambah cinta dan bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini banyak nama-nama Nabi, tapi kadang-kadang akhlak tak nabi-nabi.
namanya Nabi Muhammad, Allahu Akbar, tapi menjadi musuh Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami yang hadir pagi hari ini untuk lebih mampu mencintaimu ya Allah dan ya Rasulullah. Lebih mampu mencintai Nabi kami juga ya Allah. Lebih mampu insya Allah mengikuti sunnah Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua saja ajakan saya, dan saya minta izin dengan Pak Ustadz Inayah. Mungkin saya yang ceramah hari ini memang karena amplop pun sudah disiapkan oleh panitia dengan saya, dengan tanda tangan Pak Wakil Bupati. 16 kabupaten di Sumatera Selatan. Aku lah keliling dalam. Kemarin terakhir Oku Selatan, Oku Timur. Hari ini Utara. Yang agak-agak apa itu bergetar-getar kaki saya itu baru di sini. Karena yang wakil bupatinya yang Ustaz tahu yang di sini. Kalau yang lain saya bilang, qala Allah Ta'ala, padahal qala Rasul, enggak ngerti dia. Yo baca. Kadang-kadang salah pun iyo. Ucap-ucap itu masih paham juga dia. Kalau di sini baca sesama biskota jalan sama mendahului. Itu bahaya. Aku tahu kan kenapa kira-kira beliau pakaian resmi seperti pakai safari. Aku paham sebenarnya. Secara apa namanya itu insting saya sudah jalan tadi. Dalam hati kawan ini pertama biar aku tertarik jadi pejabat. Pasti dalam hati itu tujuan beliau mengasih motivasi dengan saya. Tapi dalam hati lalu. Yang kedua dalam hati saya, kalau dia pakaian baju koko, tapi tidak ketahuan mana yang ustaz, mana yang wakil bupati. Benar tak kira-kira? Ya. Tapi benar kalau mereka berarti sudah membuktikan. Berarti saya tidak apa-apa kalau saya berniat Kalau pakaian istri beliau, pakaian dan ibu-ibu BKMT pakaian ini, ya istri saya juga pakaian itu, karena memang dia juga pengurus ketua di kota, di provinsi kan. Nah, tapi kalau pakai safari aku baca yang main ini, maka sering saya bilang dulu termasuk dengan sampai bos kamu itu, Pak Dudung itu. Dulu waktu dia umroh dengan saya, lemak kau tuh jadi abri. Kenapa? Yang memerdekakan Indonesia ini bilang pertama adalah kalau Palembang namanya Nangci dengan Ciknu. Yang ketiga si Kuning. Yang ketiga kapan dari Jawa Barat itu bilang namanya Giding, Dadang dan Dudung. Lemak dan tentara. Kamu bebas pakai safari, itu bilang pakai apa namanya itu? Pakai koko. Tapi bebas juga pakai tentara. Kami ustadz ini boleh pakai koko, tapi tak boleh pakai tentara. Kalau cak aku ini mulai tingginya pakai tentara, ya pasti tahu omong itu tentara gilo macam itu. Lah ukuran tak sampai. Kami dengan Ustaz Inayah kan sama-sama rombongan satu grup kami semua. Namanya pakai PKM, pendek kecil manis. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita pulang dari sini membawa takdir dan perubahan. Amin. Amin. Makanya tuluskan niat, ikhlaskan niat, menjadi hamba Allah, dan insya Allah bangga menjadi hamba Allah dan bangga menjadi hamba Rasulullah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulangi dulu sholawatan tadi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa niatkan di dalam sholawat ini supaya badan kita tadi sehat, pendengaran kita juga insya Allah sehat, penglihatan kita sehat. Akor? Di dalam hati, ya, memang benar-benar diresapi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadah wa nuril wadi aiha Allah
salli ala سيدنا Muhammadin في القلوب ودوائها wa afiyatil abdan wa nuril absari. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, dua ajakan saya tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, marilah kita terus memperbanyak dan mendawamkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kenapa harus kita bersolawat kepada Rasulullah? Ini adalah sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang banyak sekarang mempermasalahkan, banyak yang meributkan, banyak yang membid'ah-bid'ahkan tentang cinta kepada Rasulullah, maka paling tidak kita akan pada hari ini tanda cinta itu kita akan tunjukkan dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ustaz? Karena memang Allah sendiri menyuruh kita untuk bersolawat. Apa kata Al-Barjanji di dalam kitabnya? Al-Barjanji, Al-Jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Agak sepi di sini jawabannya. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bapaknya baru 10%. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sesungguhnya sorga itu dan semua nikmat-nikmatnya disediakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang banyak bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, kepengen tak kira-kira nikmat sorga itu? Bapak-bapak ingin tak nikmat sorga itu? Kata bunyi. Karena ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Banyak janda-janda sekarang di Berambuan. Di mana-mana pengajian sekarang ini ibu yang banyak, Ustaz Inayah. Bapak-bapaknya banyak mati. Ada yang mati hati, ada yang mati niat. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, Allah sengaja membuat surga dan isi-isinya itu nikmat-nikmatnya adalah bagi mereka yang banyak bersolawat dan mengucapkan salam. Apa yang menjadikan kita berat untuk bersolawat kepada Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, perbanyak bersolawat. Siapa yang bersolawat denganku, maka Allah bersolawat dengan 10 asyarah. Ya Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, maka setiap saat insya Allah melalui peringatan-peringatan seperti ini, pengajian-pengajian seperti ini, yang paling penting kita berubah. Tidak masalah sambil duduk, sambil kita berjalan, sambil kita insya Allah ada berpikir dan juga melihat sesuatu. Lihatlah pemandangan-pemandangan salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedang ada susah, sedang ada problem,
sedang buntu. Apa buntu itu? Bokeh. Kalau orang berduit baik kadang-kadang nggak tenang hatinya, apalagi kalau kita sedang insya Allah buntu. Woi bu, orang yang banyak duit belum tentu tenang hati, betul? Lagi buntu, tambah dalam. Tapi istilah saya dalam betul kertap hati, biarpun buntu tapi tenang hati. Boleh duit mungkin tak kate, tapi hati tenang, betul? Ini kelihatan rai-rai bapak-bapak, ibu-ibu, wajah-wajah ini wajah-wajah tenang. Alhamdulillah. Ada beberapa orang saja yang agak pening. Yang datang ke sini yang tidak tenang cuma dua. Yang pertama adalah tak ikhlas, yang kedua mungkin sedang buntu. Ya Allah, kalau ada yang berkekurangan di sini, pulang dari sini, cukupkan hidupnya ya Allah. Amin. Yang punya utang ya Allah, cepat selesai utangnya ya Allah. Amin. Wah, aminnya juga. Berarti sudah membuktikan. Masya Allah. Apa kata Ustaz Muhammad Abdul Fauzi Al-Misri, kata beliau, fa idza kunta fi dayqin aw fi maradin aw fi fakrin fasalli ala Muhammad. Kalau kau sedang susah, kau sedang ada masalah, kau sedang pening, kau sedang susah duit, kau sedang galau, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kunta fi dayqin minal ahwal fala tansas sholata 'alan nabi. Kalau kau sedang susah, ada kondisi yang sulit, maka tetaplah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang duduk, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli. Sedang di mobil, sedang di kantor, sedang ada masalah, bahkan sedang kita tadi agak susah keuangan. Kata beliau tadi, tahun depan mungkin akan terasa al-bala wa saro. Artinya nambah bala dan kurang saro, tambah susah. Tapi bagi orang yang beriman, yang dekat dengan Nabi Muhammad, maka salah satu manfaat sholawat itu adalah menghilangkan gelisah. Kata anak-anak sekarang galau, aku gelisah karena engkau. Tapi orang yang berselawat dengan Nabi, insya Allah hatinya tenang. Amin. Amin. Orang yang berselawat dengan Nabi, insya Allah dihilangkan dari rasa galau dan gelisah tadi. Amin. Coba sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya terus terang aja, di antara rahasia saya, Ustaz Inayah senang jalan-jalan, termasuk ke perairan sekarang ini, jalan 7 jam sampai ke sini. Salah satu yang saya dapatkan bersyukur dengan Allah, aku baca selama di perjalanan bersolawat kepada Nabi itu. Apalagi perjalanan kecapean, kata Rasulullah, as-safaru nisful adab. Perjalanan itu adalah seperti setengah azab dari hidup. Maksudnya berat. Woi bu, 7 jam 8 jam ke sini, ke selatan itu pulau, ya dah. Tapi ketika kita bersolawat di dalam mobil, kita sambil keluar dari mobil, itu adalah sebuah kenikmatan, ketenangan hati. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sambil, kalau penting sambil goreng, selawat. Allah salamullah ala toha rasulillah. Gorengannya selesai, lemparkan dengan lagi salatullah. Disambut lagi, ya Allah ya Rahman, Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat pahala, yang masak dapat, yang makan juga berhenti dapat pahala. Alhamdulillah. Melihat suaminya agak bertingkah, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Lah, hidup kita enggak cuma, kalau istilah saya di Padang, hidup kita cuma main-mainilah. Kadang-kadang suami baik, istri yang bertingkah. Tahu ya? Istri yang baik, suami yang berlagu. Untung alhamdulillah, terima kasih Ustaz Inayah, alhamdulillah Pak Wakil Bupati. Ini ceritakan bagus, saya bawa keliling ini. Ternyata di Muratara itu kata lagi, alhamdulillah, yang sempoyongan malam-malam itu. Kalau untuk balain, kadang-kadang sapi lagunya itu gilo.
Semuanya jadi buntu, dililit utang, dililit utang, dililit utang. Sudah dililit utang mati udah itu cincang. Tadi Pak, apa ini? Kapolres. Kapolres, iya. Pokoknya doa saya mudah-mudahan Bapak husnul khotimah sampai akhir. Amin. Kalau usah melo-melo sambo. Akhir ini mulai ceramah di polisi, mulai tahun 2000-an. Bahkan di Polres Linggau itu berkali-kali saya. Dulu sebenarnya kepengen aku masuk polisi dan tentara. Cuma kan tinggi-tinggi. Masalahnya cuma di situ aja. Tidak meninggi-tinggi. Akhirnya alhamdulillah sama dengan beliau bisa menceramai alhamdulillah polisi dan tentara. Lihat kiri kanan itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bersolawat hati akan tenang. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapakku yang ikhlas ini bisa mendawamkan solawat. Amin. Balik dari sini itu pun perubahan yang pertama jadilah. Karena tanda cinta itu kata orang Arab, faida ahabbu syai'i aktsara dzikrahu, memperbanyak mengingatnya, menyebutnya. Betul. Ingat dulu kita masih ujangan dan masih gadis. Aku tak ada cerita karena nyataan aku. Bawa keliling kata umum kesinggung aku. Kenapa anaknya lebih belagak daripada mbaknya? Tak baca makanannya lebih berbeda. Kalau kita dulu Bapak Ibu kapan makan ayam kalau ada yang mati mendadak. Kadang-kadang sengaja kita lemparnya ayam itu supaya sakit mati. Kalau mereka kan tak biasa makan lagi. Makanya saya bilang dengan mereka, ini ada 2 anak saya dari Mesir, masih 1 lagi tinggal. Karena beliau kurang sehat kemarin. Kamu harus lebih hebat dari ayah. Aku cuma S1, alhamdulillah kalian bisa begini. Bapak aku kata sudah cuma SR, sekolah raya. Woi dusun, subhanallah. Dibuatnya kita sekolah, alhamdulillah bisa seperti jadi S2. Kemarin saya coba Pak Wakil, saya mau S3 sebenarnya. Tapi sampai sekarang agak berat. S3 pakai uang 1, dapat Pak uang 1. 25.000 ku bayar kemarin. Kalau saya bilang kakek kau cuma SR, aku bisa S2, maka kalian tuh bilang harus lebih hebat dari saya. Maka kerat, alhamdulillah mereka proses sedang hafalan Quran. Bolehlah Pak Wakil Bupati kalau ada mungkin mendekatkan jarak dari Murat Arab ke Palembang, boleh juga. Subhanallah, ketika anak-anak kita hafal Quran, paham agama, apalagi nak dicari hidup ini. Hidup ini cuma main lah, makanya hidup di Palembang itu cuma maknya TV, sama-sama tadi. Mak ini, mak itu, mak manu, mak lamun, mak subah. Sekarang alhamdulillah karena lahir nanti di CS saya, Pak Bupati Gubernur kita itu bertambah siko lagi mak Palembang, mak Jola. Kalau dapat dari Jawa satu lagi namanya mak Lampir kan itu kan. Cuma mak ini manilah hidup ini. Saya terus terang dan ngaku saya iri dengan beliau ini. Mudah-mudahan jabatan beliau ini mempercepat masuk surga. Amin. Saya pernah ceramah di suatu masjid. Aku terlambat datang. Anak-anak kudu gini. Saya bilang sholat. Masih lari-lari, boleh. Datanglah tentara yang pakai seragam seperti beliau ini masuk ke masjid itu. Langsung berhenti, boleh. Kita berani dari kawasan ada tentara. Ada pistolnya katanya. Langsung dia mulai itu. Cuma dengan pakaian seragam tidak ngomong. Aku tidak ngomong dan dengarkan oleh budak itu. Rasa aku tangani dari jauh waktu itu budak itu. Subhanallah. Apalagi kalau berdakwah melalui jabatan. Berdakwah melalui jabatan jauh lebih efektif daripada dengan seperti tabligh kami seperti ini. Kalau ini cuma itu meleler. Woi, pernah aku ceramah di dekat Malai di satu desa. Aku balik itu Ustaz Inayah, ya Allah. Cuma dikasih orang melewah. Mobil aku nyater waktu itu. Mobil angkot itu. Penuh melewah. Apa kata ibu itu? Ustaz kasih uang.
mohon maaf kalau tak baca anaknya si Ustadz minyak katanya. Ngambil minyak tak ada duit. Belewa inilah Ustadz, tolong diterima dengan ikhlas sesuai dengan judul ceramah Ustadz tadi, keikhlasan. Nah, dalam pikir itu yang terindah dalam hidup saya. Kena judul langsung itu langsung di situ tes jalan. Tolong Ustaz diterima dengan ikhlas. Cuma satu yang menyakitkan aku itu, ngapa banyak minyak? Buku bilang cukup 2-3 biji baik. Ustaz, di dusun ini sekarang musim belewa, nggak laku Ustaz. Daripada busuk, kurang tolong jangan ada kalimat itu mestinya. Daripada busuk itu, langsung nyanyi aku, ya nasib. Jangan terulang kedua kali di dalam hidup. Tapi memang benar janji Allah, kami para penceramah ini harus ikhlas. Karena ada rezeki namanya subsidi silang. Apa yang terjadi? Sekitar sejam saya berjalan, mampir saya di rumah makan yang agak bernama di tempat itu. Subhanallah, wakil bupati itu lewat situ. Bukan bupati yang di sini, bukan. Nah, wakil bupati di sini waktu itu kan SMA aku kira. Pas saya sedang makan begini, ditemui kakak saya, bau saya, Ustaz Soleh, iya, Ustaz kasih buat, karena nggak pakai bensin waktu itu. Tadi aja masih jam tua kan, Ustaz Soleh dia, Ustaz kasih buat, benar bu. Nah, Soleh nasi buat itu sama Pak, dia bilang. Cuma beda dapur bahaya mereka berdua, satu di depan, satu di dapur, bilang kan. Kenapa ada di sini? Sambil ngomong begitu, tangannya tidak masuk ke kantong saya. Tahulah bahasa Arabnya bapak-bapak. Aisyah, kalau tangan orang baik masuk kantong, bahasa Arabnya itu al-loka. Tapi kalau tangan orang nakal masuk kantong, itu bahasa Arabnya al-bala'ah. Nambah bala besar. Kalau kata orang Padang, maliang namanya. Subhanallah. Pas ada sambil ngobrol balik dia. Mohon maaf Ustaz, balik dulu nih. Ya. Lah masuk sih teh, makan dan bayar. Iya. Itu tadi al-loka tadi. Saat Masya Allah. Kapan sampai ke rumah aku kasih dengan istri saya. Bang, alangkah besarnya rezeki kita hari ini. Dalam hati kita tahu rezeki aku belewa berubah menjadi duit. Alhamdulillah. Subhanallah. Disitulah semakin yakin aku dengan Allah. Allah tidak pernah memberikan rezeki yang tertutup. Yakin ibu-ibu? Kalau tidak percaya coba bapak ibu sama-sama ke pasar. Mau ke mall pun pasti tidak terbuka. Kalau jilbab itu bagian ibu-ibu, kalau peci itu bagian bapak. Subhanallah. Artinya apa? Rezeki Pak Wagub itu rezeki beliau. Rezeki saya sebagai ustaz baik, rezeki cuma beliau rezekinya dua. Itu yang saru itu. Artinya ceramah laju di kantor laju itu yang namanya al-ladas wal lemah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ternyata rahasianya saya selama berangkat saya tadi ke tempat saya ceramah, saya selalu bersolawat alhamdulillah di mobil saya. Mobil itu pada cuma mobil yang dicater. Alhamdulillah, solawat saya selama di dalam mobil itu bisa menukarkan belewa dengan al-loka. Allah Akbar. Siapa yang memberikan rezeki ibu? Allah. Bapak-bapak, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Kurang tua kacang negara murah bukan? Siapa yang memberikan rezeki bapak? Allah. Ibu-ibu? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Itu yang penting. Buktinya biarpun corona lanjut jalan terus, yang mati-mati, yang hidup-hidup. Betul? Kemarin ada orang di Palembang sampai terbaca dan tidak ada yang ngurusi. Untung ayah juga lari dewe. Kapan kuliah di WA saya itu 6 yang ngurusi mayat itu. Yang tukang ngurus tidak baca pun mau sholat mayat. Satu yang ketuanya itu disolatkan tapi pakai ruku, pakai sujud.
Karena ketuanya pakai ruku, pakai sujud, 5 orang anggotanya merok pula ruku dan sujud. Ada nanti rombongan terbotol ini. Sudah terbotol dan tolol namanya. Subhanallah. Kalau kata Allah mati, kalau masih hidup, insya Allah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi, maka keyakinan itu akan menguatkan kita hidup lebih tenang. Betul? Yang kedua, dengan bersolawat kepada Nabi, insya Allah kita malu berbuat maksiat. Ya Bu ya? Sudah saya tanya di rombongan Poltabes Palembang itu, ada tak bilang yang tertangkap budak-budak ini sambil mabuk-mabukan sambil solawatan? Terhati. Salatullah, kami mabuk. Kalau dia masih bersolawat dengan Rasulullah, maka insya Allah terhindar dari mabuk-mabukan. Tidak mungkinlah pakai minum ekstasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam. Kalau dia masih bersolawat, tidak ada istilah-istilah orang sekarang lagu 1/2. Lagu netes susah. Satu atau siko. Itu berarti lagu apa namanya? Lagu kita basuh. Lagu kita basah dulu. 1/2 berarti kita basah boleh. Kalau dia masih ingat bersolawat dengan Rasul, tidak mungkin menggawaikan maksiat yang seperti itu. Betul? Yang ketiga, tidak mungkin orang sambil maling sambil bersolawat. Saudara-saudara, sebelum kita adakan penangkapan sapi malam hari ini, mari kita awal-awal dengan selawat atas Nabi. Maka kata beliau tadi, kalau iman bertambah, maksiat akan kurang. Maka tugas beliau ini adalah bagaimana meninggikan iman itu sehingga alhamdulillah preman pun ada sadar. Sama dengan gawe kita dulu waktu di rombongan Pak Insan Tahu, maka lahirlah di masa Syariah Al-Usman namanya PMPB. Itu orang-orang amin. Ya alhamdulillah sudah sholat. Cuma ada siko yang akan berangkat umroh. Kapan balik umroh cerita ngomongin. Kata ustaz-ustaz di Palembang banyak bohong katanya. Ngapa? Aku selama di Mekah di Madinah, yang ustaz ajarkan katanya ada sholat di situ pakai gerakan gini. Ternyata di Mekah Madinah katanya sholat itu cuma takbir, salam kanan salam kiri. Ternyata selama di Mekah dan Madinah dia umroh itu terlambat turun datang ke Masjid Nabawi dengan Masjid Nabawi. Orang sudah sholat maghrib baru dia datang. Dari tak kata ruku, tak kata sujud kan. Ya Allah yang belum ngerti, ya Allah mudah-mudahan berikan kesempatan cepat berangkat ya Allah. Makanya kalau berdoa itu yang jelas-jelas harus terurai. Ya Allah, berangkatkan aku haji ya Allah. Sebutkan tahunnya. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Kalau pacarku naik haji ya Allah. Kata mereka kapan? Pokoknya berangkat haji ya Allah. Kata kopi kau terjadi. Bu ya, kalau saya dulu hampir sama dengan doanya dengan beliau. Kalau saya dulu umur 23, ya Allah, gajiku cuma 20.000 sebulan ya Allah. Aku ngajar 27 nelayan. Tapi aku kepengen berangkat haji ya Allah. Aku kepengen tawaf di Ka'bahmu ya Allah. Aku datang ke makam Rasulmu ya Allah. Nangis setiap malam. Tapi kalau pacar ya Allah, umur saya 25 tahun bisa berangkat. Jangan nikahkan aku ya Allah sebelum aku haji ya Allah. Tiap malam berdoa. Alhamdulillah 2 bulan habis itu dikabulkan oleh Allah. Makanya diberangkat oleh saya dari apa namanya? Barang Hasan Basri dengan pengurus Polda kawan-kawan. Aku masih DMI waktu itu. Subhanallah. Mendadak saya ditelepon oleh Pak Rafi Hasan Basri. Protokolnya Ustaz Asibuan suruh ke Palembang. Dalam itu lokain. Loka gubernur yang menerpul itu. Bukan kades. Ada Pak Kades, maaf kawan-kawan Pak Kades bukan. Kalau istilah saya di Palembang, istri Pak Bambang apa itu, Pak SBY yang meninggal, istri presiden, apalagi istri RT, iya kan? Nah Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati Allah, alhamdulillah berangkat.
Maka saya minta dengan Allah, ya Allah berangkatkan aku haji ya Allah. Kalau pacar 25 tahun ya Allah, 25 tahun berangkat. Aku masih senang alhamdulillah waktu itu lari-lari antara Safa dengan Marwah. Kemarin ada jamaah saya yang sudah 65, umur 65 lakinya, bininya 60. Jadi agak salah juga tarik-tarikan. Inna Safa, wal Marwah. Kita ngomong kawannya tarik mang, katanya. Oh tapi saya salut juga. Ada satu pasang itu jamaah saya itu subhanallah 70, 65 umumnya berangkat dari Palembang sampai pulang mesra terus. Pokoknya kemana-mana pegangan-tangan terus sampai ke apa itu ke kebun korma sama berdoa terus. Tapi hanya sampai Jakarta tanya mang, aku lihat bilang kunci kamu mesra begini sudah umur sudah begini mulai dari berangkat sampai sekarang mati pegangan terus. Kaget aku jawabannya. Kami baru menikah Ustaz. Ternyata pengantin baru mamang itu. Subhanallah. Aku dapat menjelas sanumnya nak berhenti. Mana-mana berdoa terus. Tawab sama-sama. Ternyata itu rahasianya. Kami baru menikah Ustaz. Itu bahasa Arabnya tadi apa? Al-lema wal-laju wal-hoji namanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, yang terakhir dengan bersolawat, insya Allah kita akan lebih cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dengan bersolawat kita akan lebih cinta kepada Allah. Apa rumusnya kata Allah melalui lisan Rasulullah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian kepengen dicintai oleh Allah, maka ikutilah apa yang saya anjurkan dengan kalian. Ikuti saya, maka Allah akan sekaligus mencintai kalian. Allahu Akbar. Ini zaman edan mulai kita banyak fitnah. Bapak Ibu, cinta Allah itu dan cinta Rasulullah adalah tujuan kita, betul? Tapi orang sekarang lebih senang dengan ridho manusia daripada ridho Allah. Padahal ridho manusia itu sudah 2 kali masuk penjara mamang. Namanya ridho Roma. Berlalu. Bapak Ibu, tapi apa kata Rasulullah? Dalam lisan Rasulullah, tapi ini adalah kalam Allah. Kalau kalian kepengen dicintai oleh Allah, cintai saya, ikuti saya, kalian akan dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, hidup ini kata kawan-kawan kantor kaur. Tapi urusan. Apalagi kami para ustaz, para penceramah, para dai-dai, ya begitulah kata beliau tadi. Pasti semua tidak akan senang. Termasuk gerakan-gerakan yang dibuat, tidak semua orang senang. Kata bapak saya dulu sering, kalau kau nanti suatu saat jadi penceramah anakku, kamu harus siap resiko. Siap disenangi, siap dibenci. Betul? Siap disukai, siap tak disukai. Apa ya? Kata beliau, di mana ada Nabi Muhammad pasti ada rombongan Abu Lahab di sekitar itu. Jangan saling toleh. Bagi toleh, kata kau Abu Lahab. Tidak semua akan sesuka dengan kita. Apa kata Rasulullah? Fa inna likulli ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya dapat nikmat, pasti ada dan orang yang hasud, yang tak suka. Betul? Nah, maka yang paling penting satu yang tak boleh, kita mudah-mudahan tetap disukai Allah dan disukai Rasulullah. Amin. Amin. Maaf Bapak Ibu ya, bos tadi ada ngomong terlalu ideal ngomong Ustaz ini, terlalu ngomong panjang tinggi nih yang ngomongan Ustaz ini. Bukan tinggi. Mohon maaf, biasa-biasa baik kalimat itu. Cuma mungkin otak Bapak Ibu agak rendah. Yang kita cari ridho Allah, ridho manusia, betul? Tapi kalau sudah ridho Allah, ridho manusia, pasti akan insya Allah dapat ridho manusia, betul? Kata bahasa Arab saya, bahasa Inggris Mak Jolas tadi, where there is sasaran, there is seseran.
Ya. Di mana ada sasaran pasti ada sasaran. Betul? Nyamuk udah kira-kira ibu-ibu? Enggak, kalau ada nyamuk maksudku berobat, maksudku dulu ya. Kalau sasarannya adalah ridho Allah, maka ridho manusia pasti akan didapatkan. Kalau tujuannya adalah insya Allah surga, akhirat, ini beruntunglah kalian alhamdulillah dapat wakil bupati yang begini beliau itu, yang akan membawa bapak ibuku semua insya Allah di Muratara ini dunia dan akhirat. Amin. Saya ini contohkan. Kalau saya ini adalah pilot dalam penerbangan pesawat, sini masih penerbangan gini. Dalam Senambari. Aku lah 4 kali 5 kali masuk. Kalau saya pilot, berangkatlah kita dari Senambari sekitar 20 menit, kan kita lewatkan paling tidak 30 menit. Baru 20 menit saya bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri saya adalah Soleh Hasibuan, pilot dalam penerbangan ini. Selama ini saya baru belajar bagaimana menerbangkan pesawat ini, dan saya belum tahu bagaimana cara menurunkannya. Kira-kira apa di dalam itu? Kemas, mati. Apa maksud saya? Kalau cuma bisa terbang saja, tapi tidak bisa turun. Kalau cuma hebat di dunia, tapi tidak ada akhiratnya, maka kata Allah, "Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa nanti di akhirat yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga, maka dialah yang menang hakiki, dialah yang sukses yang sebenarnya. Dan insya Allah tidak ada kehidupan dunia ini kecuali hanya sandiwara yang menipu kehidupan kita. Tak ada lagi kawan. Tunggu. Saya sengaja ini Pak Wakil Bupati menyampaikan ini, aku ngetes ibu-ibu ini yang hadir ini berarti lah banyak di atas 40 tahun. Karena kalau di bawah 30 nah hafal lagu ini. Yang tanya ditang. Itu 20 ke bawah. Kalau di sini alhamdulillah hafal kalau ya Bu ya. Kita sama-sama biar kita insya Allah mengenang kembali makna kehidupan. Janganlah mau disanjung engkau bilang manusia agung. Sadarlah diri kamu diuntung sebelum masa kerana diusung. Kalau sudah kerana diusung, secantik apapun mama itu udah berubah, ya mau kalah pakai lipstick, abang bibir. Kalau sudah mati tak mungkin lagi pakai itu. Yang jadi imam saya atau beliau, tapi masih kelihatan abang bibirnya ada fokus dia. Ibu, mohon maaf ya, hadirin pesantren, pulang ke rumah kakek yang masih ada suaminya ini bukan suami wo. Tanyakan lakinya, di sini apa panggilannya Ustaz? Dimas atau Kulup. Sudah anggap baik buyung lah. Oke lah, sudah yang baik lah. Yang atau Pak, kata Ustaz Azibuan tadi, kalau memang Pak itu benar-benar sayang dengan saya, kalau umpamanya saya nanti meninggal duluan, sudah siap belum kira-kira menjadi
imam untuk saya. Hanya yang berani, ya. Yang kedua, mau lihat papa sekarang ini malas ke masjid, jarang kulihat ke masjid. Kata Ustaz tadi dia nanyakan, sampaikan dengan papa suami masing-masing. Sekarang papa itu kira-kira nak ke masjid, nak berangkat dewean atau nak nunggu antar rame-rame? Atau papa sekarang jarang juga kulihat ikut pengajian, datang ke masjid terakhir terus. Nah, kepengen papa ini tetap jadi makmum atau di depan imamnya? Baru kamu bawakan lagu itu, ya. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, amal di dunia itulah hanya membela kita. harus sampaikan yang poin ketiga tadi. Janganlah mau disanjung engkau digelar Manusia sadarlah diri, tahu diri untuk sebelum masa. rendah diusung. Nah, yang terakhir, datang masanya selimut putih pembalut tangan yang dikasihi, berbaktilah hidup Sepanjang zaman. oh indah. Jangan nyanyi berlebihan dengan lagi. Kaulah segalanya, segala apa, segala kamu. Kalau ini kamu yang bang, Ustaz Munir orang itu. Apa judulnya lagu? Oh ya, Apa nih? benar kata beliau tadi. Kalau penting jangan lagi main senggol-senggolan kalau ceramah sekarang. Tabrak menjadi terasa iwaknya. Maka sampaikan dengan lagi, mohon maaf. Mau apapun jabatannya, termasuk yang baju-baju begini, yang baju begini juga, sampaikan dengan tak ada lagi. Kalau penting lagi, ibu, kamu pulang dari sini langsung ketok pintu. Assalamualaikum. Kata lagi, Waalaikumsalam. Janganlah mau disanjung-sanjung. Kata lakinya, acanya agak kumat kau deh habis ceramah sana semua. Bilang aja, bukan kumat, ini namanya al-overal dosis. Woi bapak, itu semangat seorang istri supaya dia sama-sama dengan lakinya di sorga. Amin. Woi bapak, kamu baik berpikir baru. Kapan mau dengan ini? Kau lah segala-galanya. Kalau jadi sangkar aku dan siap jadi burung. Kalau tadi lagi aku siap jadi bintang-bintang menghiasi. Jijik kau mendengar. Tapi kalau insya Allah di surga nanti selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, itulah kebahagiaan yang hakiki. Amin. Maka jangan kita sampai terperdaya dunia. Orang sekarang banyak yang gila dengan dunia ini. Oh, saking gilanya masuk hutan bapak itu. Gila babi namanya. Janganlah mau kau digelar manusia, sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa. Rendah diusung. Mungkin Ustaz Inaya sama lah dulu gitu. Aku dulu lagu-lagu udah hafal. Tapi karena jarang-jarang kita kadang-kadang dinasihati orang, apalagi Ustaz nah, kalau saya alhamdulillah jadi khotib, sekarang aku khotib Palembang. Biar mendengarkan ceramah orang juga harus minta nasihat dengan orang. Tapi saya alhamdulillah paling tidak di mobil saya itu lagu-lagu yang nasihat-nasihat kematian. Aku alhamdulillah tidak putus dari telinga saya. Termasuklah lagunya Nur Asia Jamil Selimut Putih ini, hafalnya nak. Subhanallah.
Jadi kalau kita sedang gilo mencari dunia ini, gilo dengan dunia ini, datang lagi, ada lagi gunanya harta. Oh, dalam hati, untuk apa? Kawan aku yang kaya-kaya di Palembang, mohon maaf baik, mati baik, masih kumpulan cuma itu-itulah. Apalagi yang meninggal kemarin di kopi, cuma sakar bajak di dekat sampah pulau. Awak berduit. Makanya ibu-ibu kalau penting, barang-barang yang bagus perhiasan di rumah itu, pakailah mumpung ibu masih hidup. Kalau ada gelas nikmati, pakai. Oh, gelasnya gelas-gelas indah terserah. Ya, ada perhiasan, pakai. Masih ada tasnya, pakai. Tapi jangan banyak-banyak dibawa. Tapi kan bawa tas 5 sekaligus. Katanya mama kilo itu udah berangkat. Ya, nanti suatu saat ibu meninggal, umpamanya takdir Allah berubah. Siapa yang akan megang gelas-gelas itu? Siapa yang akan memakai? Ya, mumpung masih hidup, bermanfaatkan untuk bersedekah, betul? Karena semua ini hanya sekedar sarana dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakil bupati sarana, nanti anggota polisi sarana, jadi anggota alhamdulillah, tentara sarana, kawan-kawan kepala-kepala bagian sarana. Saya ini juga sarana aja. Maka sarana ini kalau pada sarana kita pula untuk mempercepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Masya Allah, ibu, gara-gara aku ngomong kemarin dengan ibu-ibu pengajian Palembang begini, ada ibu yang langsung angkat tangan. Angkat tangan, Ustaz kasih buat. Ngapa aku bilang? Balik dari sini katanya, aku pecahkan galuh. Gelas-gelas di rumah itu. Kamu mau itu dia? Lagi aku mati katanya. Lagi aku beginilah katanya. Bukan manas-manasi. Saya bilang pakai semanfaatnya, betul? Karena tanah 1 hektar bisa mengantar kita ke surga, tapi tanah 1 hektar pun bisa mengantar kita ke neraka. Tergantung apa yang kita taruh di atas tanah itu, Bapak Ibu. Bagaimana kita memanfaatkan pemberian Allah. Amin ya Rabbal. Ya Allah, mudah-mudahan poin yang pertama, pulang dari sini tambah banyak berselawat kepada Nabi. Amin. Berniatlah, mudah-mudahan insya Allah dengan niat yang azam kuat, maka insya Allah sholawat itu akan tercapai setiap saat kita bersolawat kepada Rasulullah. Akhirnya kata Allah, Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Masih kali ini aku kepengen bapak-bapak peringatkan dia suara bapak-bapak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Allah dan malaikat pun berselawat. Apalagi cuma kita ini, tak usah malu-malu, tak usah gengsi, tak usah jaim. Ya Bu ya. Mulai hari ini kita semuanya bertekad insya Allah lebih banyak bersolawat kepada Rasulullah, sehingga kita insya Allah yang terakhir akan berhak mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ajakan saya, mari kita lebih insya Allah kuat, lebih serius, bersama-sama kita mengikuti ajaran Rasulullah. Khususnya setiap hari Rasulullah itu ada sunnah-sunnah yang tidak pernah dilupakannya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW setiap malam alhamdulillah melaksanakan tahajud. Rasulullah setiap pagi beliau tidak pernah meninggalkan duhanya, surat duha ya Bu ya. Rasulullah setiap hari beristighfar antara 70 sampai 100 kali. Bisa tak kira-kira sama-sama dulu? Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bapak-bapak kebanyakan melihat yang cantik, astaghfirullah, astaghfirullah. Melihat yang meringan, astaghfirullah. Tapi setiap saat kita bisa beristighfar. Ya udah ya. Kenapa kita banyak dosa?
Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tahu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi 70 sampai 100 kali setiap hari. Itu Nabi. Ya Bu ya. Jadi malu enggak kita kira-kira mau melaksanakan itu? Allah. Kata beliau tadi bangga. Bangga, alhamdulillah. Rasulullah setiap hari itu tidak pernah meninggalkan beliau adalah baca Quran habis subuh. Ya Bu ya. Ibu, jangan ngomong-ngomong sunnah Rasul. Bapak-bapak kadang-kadang tahunya sunnah Rasul itu cuma malam Jumat. Kayak albumnya bapak-bapak yang itu, yang di situ masuk gitu. Sunnah Rasul itu kan semua kata-kata Wahub tadi kan. Semuanya kalau pada syamil wa mutakamil. Maka pengen sehat itu Rasul. Rasul cuma sekali sakitnya mengantar beliau meninggal. Ngapo makanannya terjaga, bapak. Bapak-bapak ini banyak kadang-kadang pengen cepat mati. Merokok katanya dia panjang umur. Aduh, yang itu kadang-kadang. Bapak-bapak pasti pesan saya yang masih merokok lanjutkan sampai bapak mati. Atau sudah, kan sudah mati jangan lagi merokok. Lagi lah, orang sekampung kalau itu namanya bahasa Jepangnya congfo. Bahasa kita murah Arab pocong. Rasulullah kalau makan apa? Kalau dia makan kalau sudah lapar, ya kan? Dan belum kenyang sudah berhenti, betul? Subhanallah, yang dimakan adalah hartop halalan thayyibah. Itu kadang-kadang mengunyam-unyam. Rasul kita berolahraga, maka beliau sunnah termasuk adalah berenang, memanah dan juga untuk naik kuda. Sunnah Rasulullah, ya. Rasulullah itu sehat, pintar, apalagi Rasulullah itu kuat, Rasulullah pemberani, ya Bu ya. Mudah-mudahan kita doakan wabud kita ini insyaallah mengikuti sunnah Rasulullah, amin. Allahu Akbar. Rasulullah SAW berusaha selalu beliau sholatnya di masjid kalau tidak jadi musafir. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga wudhu. Bapak Ibu, ini pada Pak tentara kawan gitu. Jenderal Sudirman itu ketika beliau ditanya ngapa selalu dari kepungan musuh, kenapa selalu dijaga oleh Allah, kata beliau aku ikhlas berjuang adalah untuk umat, untuk masyarakat. Yang kedua saya selalu katanya sholat pada waktunya. Dan yang ketiga saya selalu menjaga wudhu. Itu jenderal, loh ibu, jenderal. Di sini ada jalan Ahmad Yani ada jenderal Sudirman sini. Di mana-mana pokoknya beliau itu namanya aduh Jenderal Sudir. Itu jenderal yang ustaz, kan jenderal yang saling tembak. Itu jenderal yang saling gol lalu mau beliau. Masya Allah, jenderal yang benar-benar adalah ustaz, cuma nggak disebutkan ustaz jenderal, ya kan? Subhanallah. Apa kata beliau? Aku selalu menjaga wudhu setiap saat. Saya sholat pada waktunya dan saya berusaha supaya menjadi ikhlas selalu untuk masyarakat dan umat. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, yang terakhir Nabi Muhammad SAW setiap harinya sunnah beliau paling tidak ini kita jaga. Dan kalau pacat jangan lagi menjadi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Amin. Yang belum terbiasa sholat tahajud, insya Allah malam hari ini coba. Amin. Amin. Berniat ya, berniat insya Allah ya. Karena berat sholat ini kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang kedua sholat duha. Sholat duha yang paling tidak 4, kalau baca sampai 12. Amin. Kalau 12 rakaat dijanjikan oleh Allah akan disiapkan istana di surga. Tak kata istana di Muratara umpamanya, tapi kita minta dengan Allah di surga. Kemarin ada nanya saya, Ustaz, saya pernah mendengarkan Ustaz ceramah siapa yang bangun masjid akan dibangun oleh Allah istana di surga. Bagaimana katanya kalau cuma nyumbang 1 keramik, 1 keramik nyumbang di masjid itu, aku dapat bagian tak kira-kira di surga? Mungkin lah aku bilang, tapi di atas keramik siko itu lah kau bilang. Nyumbang membantu agama Allah itu 1 keramik.
nanti di dua datang lagi. Memang galaknya gitu. Kalau guru ngaji yang datang, ada pengajian, ada acara untuk kebutuhan agama. Mulai mana selesai. Bahkan cuma 2.000. Tapi tadi sholawat tadi banyak sekali dari dulu. Lewat juga di Muratara, alhamdulillah. Sholawat pun bisa mendatangkan duit. Iya kan? Salatullah, salamullah. Cuma tadi pun bawa duit. Pahalanya kita bagi dua apa? Ikhlas dalam. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya hormati dari rahmat Allah. Siapa yang sholat duha 4 rakaat maka dicukupkan oleh Allah hidup dan ekonominya. Saya setuju nian Pak Wakil Bupati, Pak Isan juga. Itu anak-anak sebelum belajar memang disuruh dulu membaca Quran dan kalau patah dengan sholat duha dulu. Insya Allah orang-orang tuanya pun insya Allah akan urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin. Ekonominya dicukupkan oleh Allah. Kebutuhannya mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepengen saya berpanjang-panjang ceramah ini, tapi sudah jam 12 kurang seperempat. Aku khawatir dengan gelar yang tadi itu. Kalau lebih daripada sejam, dapat gelar gilo aku. Mudah-mudahan sunnah yang 7 ini, Bapak Ibu, sunnah yang 7 ini kalau pacak ditanya kagak ditaruh di dalam rumah sendiri atau di kamar. 1, sampai kepada istighfar. Sudahkah kita lakukan setiap hari? Jadi paling tidak maulid, peringatan maulid ini tanda cinta kita dengan Rasulullah, dengan mengingat kelahiran beliau. Insya Allah kita kepengen melaksanakan apa yang digawekan oleh Rasul kita. Ittabi'uni man la yas'alukum, ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ittabi'u man la yas'alukum. Biasanya ibu-ibu apa kalau Yasin? Coba sama-sama. Ittabi'u man la yas'alukum. Sekali lagi. Ittabi'u man la yas'alukum. Oh, bagus Pak Wakil Bupati. Ternyata ibu-ibu ngajinya. Inna nahnu nuhyil mauta wa kulla syai'in Inna a'tainakal kautsar. Lebih hebat ibu-ibu daripada imamnya di Palembang. Sampai imamnya teror waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Sampai 3 kali bolak-balik. Ada budak kecil 8 tahun langsung diajarinya langsung ini. Inna sani'aka wal abtar. Akhirnya grogi imam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir mati imamnya waktu itu. Di sini ibu-ibu insyaallah pintar-pintar ngaji semuanya, amin. Pesan saya terakhir, maka biar dekat kita dengan Al-Quran, dekat dengan Rasulullah. Baca Quran ibu ya. Jangan ngaji lain. Kemana-mana ngaji dengan rame-rame. Kapan disuruh baca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Tosima. Kata kawan sebelahnya Lorena. Kata rumah sebelahnya ALS. Bukan Tosima. Tosimim. Itu macam alama. Ala papa. Alif lam mim. Dulu kita masih ada ibu-ibu yang umur 40 ke atas ini. Ngaji kita dulu. Belum ada jalan raya dulu situ. Lampu belum, tapi ngaji. Pan di atas, pan di bawah, pan di depan pun. Kop di atas, kop di atas, kau depan pun. Kop.
Belajar kita dulu. Ya. Makharijul huruf wa wali wauna minal mu'min wa wali wa. Oh, datang lagi mamang wali mamma minal mu'min mamang wali ma. Oh, dijawab bininya bro, papang wali papna minal mufni mukabang wali pa. Kata anaknya, cari pa katanya. Datanglah rumah tetangga bro. Lah ambil pena pulang dari sini, ambil kertas. Kalau memang kakak kertasnya minta dengan Bapak Kesra, berarti kami kate manunya. Ya, dari Bapak Kesra kertasnya, penanya dari Pak Wakil Bupati. Tulis. Dia berkah maksudnya. Satu. Ini agenda saya. Habis dari tausiah ini, biar ada berobat, biar capek, hilang. Insya Allah termasuk saya Pak Inaya subhanallah. Hari ini sebenarnya banyak kami. Hari ini ada acara juga di Monas, ada acara juga di di istana. Kutinggalkan semua bapak-bapak. Memang aku tidak diundang di sini. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tak pas ya. Saya ini orangnya memang inilah. Mulai dari dulu ceramahnya ini sudah berusaha menjadi bahasa-bahasa yang halus, masih keras itu, masih kasar itu. Nah, sudah mencoba bersama dengan orang halus, apa aku dengan orang halus ya? Karena memang orang Medan itu seperti buah durian, serem di luar, serem di luar tapi manis di dalam. Aku tak pacak seperti kedondong, mulus di luar tapi sabut di dalam. Apa yang ada dalam hati saya, ya Allah, selamatkan kami semua ini, bahagiakan dunia dan bahagiakan akhirat. Makanya kalau ada kacang dan jagung, janganlah ditanam bersama padi. Mungkin ada kalimat saya kencang menyinggung, janganlah disimpan dalam hati. Saya lahir malam Jumat, dimarhabakan pada malam Sabtu. Mohon maaf yang sudah diundang waktu marhabah hari itu, termasuk mungkin wakil bupati tidak diundang karena memang aku lebih tua dari beliau. Ya beliau belum lahir. Saya lahir malam Jumat, dimarhabakan malam Sabtu. Siapa yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, janganlah tinggalkan sholat 5 waktu. Makan durian, lemak makan durian, belum makan durian gitu nih. Lemak makan durian dicampur dengan biji selasih. Tausiah kita hari ini cukup demikian. Saya ucapkan terima kasih. Minum jamu di tengah sawah. Ada bertemu dan ada berpisah. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Ini musim hujan ini dalam sumur itu ya. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kita semua insya Allah masih panjang, kembali bersua masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Wakil Bupati, terima kasih semuanya Bapak Ibu semua yang hadir masih sabar sampai balik. Mudah-mudahan semuanya dihitung oleh Allah menjadi hasanat. Semua kita hasanat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Daun bumi kayu biji selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, pergi ke toko membeli kawat. Jangan lupa pulangnya membeli Alkitab. Mari kita banyak bersolawat agar kira-kira mendapat syafaat. Yang jawaban jika tadi telah disampaikan tausiah kita oleh Ustaz Haji Dr. Ustaz Hasibuan ya. Tapi tentunya semua kita bisa mengingat apa yang telah disampaikan. Mereka menjawab. Silakan beberapa pertanyaan Ustaz untuk disampaikan kepada ibu-ibu pengajian. Ustaz. Oke. Nah, siapa yang bisa melanjutkan? Dia itu belum lengkap. Yang bisa melakukan bahasa Indonesianya. Ya, Iya. Bapak-bapak
Oke, bapak-bapak. Kata-kata bapak-bapak jo. Bapak lari. Yo, boleh. Katanya nggak tertarik dengan hadiah karena hafalnya. Halo. Sudah kur sana Kasih, Pak. sudah ibu-ibu kai. Baik. Tuh. Wakil Asyam Kasdu. Nah, lanjut. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abdul Muthalib pamannya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Akbar. Kasih ibu, gimana ibu? Nah, sama-sama yang belakang. Duduk. Dua, tiga baik. Yang selalu dijalankan oleh semua Nabi, satu menjalankan sholat tahajud, Ya. dua menjalankan sholat duha, Sudah. tiga Istighfar. membaca Al-Quran setiap hari. Oh, jadi tip. Nah, akan dengar ceramah tadi ya. Ya. Umroh. Ayo siapa? Allahu Akbar. Insyaallah tahun depan umroh. Siapa yang bisa menyebutkan 3 ayat Al-Quran tentang Nabi Muhammad? Jangan lihat. Ya, siapa bisa? Cepat ini. Hadiahnya umroh tahun depan. Karena kita insya Allah tahun ini Ustaz Salim insya Allah bulan depan akan berangkat umroh. Tahun depan juga belum ditentukan orangnya tahun depan. Nah, untuk yang tahun depan 2023 3 ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Apa baik? Ya Bu, bisa coba. Ya, ibu tuh. Coba. Ini ikut. Yang habis ah. Yang helat itu yang Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Ibu dari mana dulu? Mau. hebat. Hebat Ibu. Dada Bu, dada sallallahu alaihi wasallam. Bro, terus ingat lagi tuh. Wa ma Muhammadun illa rasul wa khalat min qablihi rasul. Apa lagi? Coba itu naik di belakang, ibu di belakang. Tiga orang. Ya, tidak boleh lihat HP, tidak boleh lihat Quran. Minal Masjidil Haram. Oke, catat namanya. Tinggal 5. Ibu di mana, Bu? Ibu. Kenalkan diri. Ibu kenalkan diri dulu. Dari mana? Nama siapa? Tinggal di mana? Perkenalkan, Kalau tinggal di luar Muratara, tidak boleh. KTP tidak boleh di luar Muratara, ada? Ya. Silakan Bu. Ibu dari mana? Nama siapa? Kabar Kesra ya tato, kabar Kesra. Oke. Silakan Bu, kenalkan. perkenalkan nama saya Siti Variati dari Desa Maman Baru. Oke, KTP Ibu. Apa pekerjaan Ibu sehari-hari? Ibu rumah tangga, Ngajar ngaji nggak? ngajar ngaji Di mana? di Nomanlah. Nomornya. Ada anak murid banyak? Ada 15. 12. Nah, mungkin Pak tuh kenal CSK-nya guru ngaji. Iya. Oke, nanti pihak Kesra ambil KTP-nya, insya Allah tahun depan berangkat umroh. Amin. Ngaji Isra Mi'raj lagi satu lagi. Ya, pokoknya ikut ngaji teman sering-sering. Apalagi ada waktu yang datang, biasa. Umroh tetap. Oke, sip. Jangan dia lagi ya. Utama. Oke. Pertanyaan wajib bagi Rasulullah. Tablik amanah. Oh ya,
Alhamdulillah hari ini kami berada di depan kantor Bupati dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Penceramahnya Dr. Andes Haji Solihin Hasibuan dari Kota Palembang. Barakallah. Luar biasa. Juga masih ada dikit. Apa tuh Pak? Kasih. Jangan di ini deh, komen jangan sampai habis ya. Jangan sampai